Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama kakak Erna dari Badan Pengurus PAR Jemaat Shalom Kupang. Adik-adik, minggu ini kita akan beribadah menggunakan etnik Sabu. Hari ini juga kita akan melakukan aktivitas bersama-sama seperti minggu yang lalu. Karena itu, siapkan diri, siapkan hati untuk bersekolah minggu bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik karena kita akan sekolah minggu hari ini dengan Kak Erni dan Kak Prilly. Tapi sebelum itu Kak Erni mau tanya dulu, apakah adik-adik masih ingat yel-yel minggu lalu dari Kak Niko dan Kak Rio? Ingat-ingat Kak? Ya, yang bilang kalau Kak Erni bilang PAR Shalom Kupang, adik-adik bilang senyum, semangat, ceria. Kita ulang sekali lagi. PAR Shalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dalam suka duka. Karena lagunya pakai gerakan, Kak Erni minta untuk semua bangkit berdiri. Ayo, ayo, ayo. Dalam keadaan berdiri, kita menyanyi lagu Mari Datang Kepada Tuhan sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari datang pada Tuhan sekarang. Cerita firman Tuhan dari Kak Erni. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami dari malam hingga saat ini kami bersekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengar cerita-Mu Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22 dengan perikop kesalehan Ayub dicoba dan akan dibawakan oleh Kak Erni. Salam adik-adik. Ini hari Kak Erni mau cerita tentang seorang bapak. Bapak siapa Kak? Ini bapak deh, nama Bapak Ayub. Kan kira adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Bapak Ayub, tapi kali ini berbeda adik-adik. Bapak Ayub ini terkenal dengan orang yang sangat taat akan firman Tuhan. Wah Kak, berarti Bapak Ayub ini bapak yang baik Kak? Sangat baik. Bukan hanya itu saja Kak Prilly. Bapak Ayub itu terkenal dengan sangat kaya. Bapak Ayub juga memiliki 10 orang anak. Wah, 10 Kak? Ya, 10 Kak Prilly. Banyak kan? Banyak ya. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tapi adik-adik, satu ketika Bapak Ayub terkena bencana, terkena musibah adik-adik.
semua yang Bapak Ayub punya itu hilang. Wah, Iya, Kak Prilly. Saat itu Bapak Ayub sangat kecewa. Mulai dari Bapak Ayub punya rumah yang besar seperti istana itu roboh. Bapak Ayub punya anak yang 10 itu meninggal. Dan akhirnya Bapak Ayub jatuh sakit. Dalam keadaan itu adik-adik dan Kak Prilly, Bapak Ayub sangat-sangat kecewa. Tapi Bapak Ayub tidak lupa untuk datang kepada Tuhan dalam berdoa. Nah, dari itu cerita adik-adik, cerita tentang Bapak Ayub, Tuhan mau ajar kepada kita semua kalau dalam keadaan apapun kita harus tetap ingat akan Tuhan. Kak Erni punya cerita, Kak Prilly. Cerita apa? Nah, adik-adik dan Kak Prilly, Kak Erni punya cerita tentang Kak Erni pernah mengecewakan Kak Erni punya orang tua. Wah, Ya, cerita apa ya? ya, waktu Kak Erni masih sekolah dulu, Ya, Kak. Kak Erni pernah dapat nilai yang jelek dan Jelek? itu mengecewakan Kak Erni punya orang tua, adik-adik. Sangat-sangat jelek. Kak Erni orang tua kecewa. Kenapa Kak Erni bisa dapat nilai begitu? Tapi saat itu Kak Erni datang kepada Tuhan, Kak Erni berdoa. Setelah Kak Erni berdoa, Kak Erni lebih giat lagi belajar dan supaya pas ujian lagi, Kak Erni tidak dapat nilai jelek dan tidak mengecewakan Kak Erni punya orang tua. Nah, Kak Prilly punya cerita juga. Kak Prilly juga punya cerita adik-adik. Nah, adik-adik dan Kak Erni, kalau Kak Prilly mengecewakan diri Kak Prilly sendiri, itu akibat dari Kak Prilly tidak rajin untuk itu karena Kak Prilly tidak makan. Kenapa Kak Prilly tidak makan? Kak Prilly sakit. Kak Prilly malas adik-adik. Jadi akhirnya Kak Prilly sakit yang sangat lama. Sakit lama sehingga membuat Kak Prilly tidak bisa ke gereja, tidak bisa bersekolah minggu, dan membuat orang tua Kak Prilly sedih. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Bapak Ayub, Kak Erni pun cerita, Kak Prilly pun cerita. Dalam keadaan kecewa, dalam keadaan apapun yang terjadi kepada kita harus tetap ingat akan Tuhan. Kak Erni punya pesan satu untuk adik-adik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, jangan lupa akan Tuhan, terlebih lagi dalam saat kecewa. Ya adik-adik, itu cerita kita di hari Minggu ini. Kami harap adik-adik bisa belajar dari cerita ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi lagu berbuah. Kita akan bersyafaat bersama dan doa syafaat kali ini kita akan berdoa untuk orang tua kita, untuk adik-adik dalam masa pendidikan, dan untuk kesehatan kita semua, terutama dalam mewabahnya virus corona ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dari awal sekolah minggu kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami, Tuhan memberikan kesehatan dan segala berkat untuk mereka. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami di rumah, dalam masa pendidikan mereka, Tuhan memberkati, memberi hikmat dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua ya Tuhan, terutama dalam
menghadapi virus corona ini. Beri kekuatan kepada kami agar kami bisa melewatinya dalam keadaan baik. Tuhan memberkati, menolong, dan membimbing kami semua. Kami juga sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memuji akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami agar firman Tuhan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Setelah ini, adik-adik bisa mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu adik-adik di rayon adik-adik masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, waktunya kita aktivitas. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ada ayat Alkitabnya, ada tali untuk menggantung, juga ada pita warna-warni yang sudah diberi double tip terlebih dahulu. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita rekatkan pita warna-warni yang sudah diberi double tip. Nah, warna-warni ini terserah atau tergantung dari selera adik-adik. Jadi tidak harus sama seperti yang ada di gambar. Adik-adik bisa berkreasi sesuai dengan selera adik-adik. Pelan-pelan ya menempelnya, agar pita tersebut bisa ditempel dengan rapi dan lebih bagus. Setelah semua pita terpasang, kita akan menempelkan ayat Alkitab yang sudah diberikan pada bagian tengah dari gambar awan tersebut. Setelah itu, jangan lupa pada bagian atasnya kita berikan tali dan diikat agar bisa digantung pada pintu-pintu atau pada tempat-tempat yang sesuai dengan selera adik-adik. Aktivitas kita sudah jadi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.